Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita, yakni dasar-dasar ma'rifatullah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulta ma sya'allahu la quwata illa billah. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara ila tayri fawqahum shaffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Surah yang ke-67 ayat 19 menjelaskan bahwasannya bukanlah sayap burung itu yang membuat burung itu bisa terbang, tetapi Allah Ta'ala yang menahannya. Begitu juga di ayat sebelumnya, bahwasanya kita ini diberikan kedudukan oleh Allah Ta'ala, tiada daya dan tiada upaya. Ini dasar-dasar ma'rifatullah. Pada intinya, yang harus kita pahami adalah apapun itu tidak ada yang dapat membawa kemudaratan maupun kemanfaatan. Jadi tidak ada yang membawa mudarat dan manfaat tanpa izin Allah Ta'ala. Apapun itu, Allah tidak dapat ditenggelamkan oleh keilmuan, Allah tidak dapat ditenggelamkan oleh ikhtiar manusia, Allah tidak dapat ditenggelamkan oleh apapun, termasuk oleh sayap burung itu. Allah tidak dapat ditenggelamkan oleh ibadah, usaha, ikhtiar, amal pada diri kita, pendidikan, ilmu, teknologi, harta benda, bahkan doa itu sendiri. Allah tidak dapat ditenggelamkan oleh apapun. Sampai di sini tahapan dasarnya. Jadi pada intinya, apapun tidak akan bisa dapat membawa mara bahaya maupun manfaat tanpa izin Allah Ta'ala. Apapun itu, termasuk kepada ikhtiar kita sendiri dan termasuk pada amal pada diri kita sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 102. Dan mereka itu kembali kepada ahli sihir, bahwasanya tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah yang ke-28 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituh ala ilmi indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Allah ditenggelamkan oleh Qarun dengan ilmunya, dengan ilmu yang ada pada Qarun. Jadi dia mendapatkan harta itu murni dari keilmuan yang ada pada Qarun. Oleh sebab itu Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun, apapun yang dimilikinya. Memang apabila kita ini belajar tauhid, atau yang dikenal dengan ma'rifatullah, seolah-olah seperti mematahkan syariat. Sebenarnya tidak, malah dia itu menguatkan dengan sangat kokoh. Apabila kita berbicara tauhid kepada ahlu syariat, biasanya kebanyakan mereka banyak yang mengingkarinya. Apalagi kita berbicara kepada ahlu asbab, orang-orang yang ahli dalam sebab. Kalau tidak begini maka tidak begitu, kalau tidak begini maka tidak begitu. Itu ahlu asbab, berbeda tipis dengan ahlu syariat. Padahal apabila kita itu
percaya kepada hukum sebab, maka kata Ibnu Athaillah Asy-Syakandariyah pada kitab Al-Hikam, maka masuk kepada kesyirikan. Ya, syirik besar maupun kecil sebenarnya tidak berbeda, persentasenya saja yang berbeda. Pada makna sesungguhnya tidak ada beda. Kemudian Ibnu Athaillah Asy-Syakandariyah mengatakan meninggalkan hukum sebab adalah suatu kebodohan. Bergantung kepada hukum sebab mutlak syirik. Nah, inilah tauhid yang harus kita pegang. Begitu juga kepada amal, ya. Apabila kita beramal, akhirnya menjadi suatu kebanggaan terhadap amal itu sendiri. Padahal kita dapat beramal ini murni pemberian karunia Allah Ta'ala, bukan semata-mata usaha kita. Kita dibangunkan dari tidur, Allah yang membangunkan. Nah, masalah teknis caranya Allah Ta'ala membangunkan sekehendaknya Dia. Nah, kita diberangkatkan ke masjid, digerakkan untuk melangkah, sehingga kita dapat melakukan amal ibadah. Jika tidak, maka di situ ada ujubnya, di situ ada riyanya, di situ ada keakuan dirinya. Ya, padahal kita setiap hari membaca Allahu Akbar. Bukan Allah yang maha besar, diri kita yang nongol. Allah tenggelam. Maka nampaklah dusta kita terhadap amal ibadah kita sendiri. Tauhid itu lebih utama karena dia adalah fondasi untuk menjalankan syariat itu. Namun saat ini terbolak-balik, syariat yang diutamakan daripada tauhid itu sendiri. Kurikulum Allah Ta'ala dibolak-balik. Kurikulum Allah Ta'ala ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ditambah 11 tahun kenabian beliau, tauhid telah beliau diperjalankan oleh Allah Ta'ala yang dikenal Isra Mi'raj. Lahirlah syariat, ibadah-ibadah murni yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi penyaksian ya, dalam hal ini ya, sebagaimana yang sudah kita pelajarin, aku bersaksi ya, bersaksi itu berarti menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Maka kesaksian yang bagaimana ya, bahwa kita ada menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimanakah kesaksian kita dalam hal ini? Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Namun pada kenyataan di lapangan, di saat diri kita ini memvisualisasikannya, banyak dustanya. Tetap yang terpandang makhluk. Padahal Allah lah yang melapangkan rezeki. Melihat orang kaya tetangga, terpandang tetangga. Akhirnya masuk hasad, iri, dengki, hasud. Jadilah penyakit-penyakit akut pada hati ini. Dia yang menyempitkan rezeki. Masalah teknis terserah Allah Ta'ala. Mau ditimpakannya musibah kebakaran, mau dengan cara apapun ya. Dengan cara apapun, karena kita menyembah Allah Ta'ala yang Maha Esa. Begitu juga dalam kematian, bahwa yang mematikan Allah Ta'ala, dan semua orang sepakat yang mematikan. Yang dapat mematikan makhluk ini adalah Allah Ta'ala. Adapun teknisnya terserah Dia. Ini penyaksian kita.
Tapi tiba-tiba pada saat visualisasi, anak kita, keluarga kita ditabrak orang di jalan. Anak kita ditabrak orang di jalan, mati. Penyaksian itu hilang. Tetap yang terpandang yang menabrak. Padahal tidaklah dia ada niat dari rumah untuk menabrak anak kita. Kenal pun tidak. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di surah Jumat, yang mana Allah Ta'ala perintahkan untuk kita meninggalkan jual beli agar kita menunaikan ibadah sholat Jumat. Tetap saja para pedagang kebanyakan yang terpandang pemberi rezeki adalah makhluk. Pada saat divisualisasikan, kalau tidak jualan, maka dia tidak mendapatkan rezeki. Pembatalan syahadat yang nampak di depan mata kita sehari-hari. Disinilah banyak pembatalan syahadat itu. Maka janganlah kita pada diri kita ini membatalkannya. Setiap hari kita batalkan. Nanti waktu sholat kita benahi. Setelah sholat kita batalkan kembali. Inilah bukti bahwasannya kita tiada daya dan upaya. Mungkin kajian hari ini sampai di sini. Tapi itu bihalnya awalan. Syukran kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.